penyusunan IKD dana desa itu berpedoman kepada tata cara atau peraturan yang mengatur tata cara perencanaan penelahan dan penetapan alokasi anggaran BABUN. Bapak Ibu sekalian, dana transfer ke daerah dan dana desa itu masuk dalam bagian negara. Jadi bukan masuk dalam belanja KL, bukan belanja kementerian lembaga. Dia masuknya di dalam BABUN atau belanja bagian anggaran bendahara umum negara. Nah, kemudian IKD yang kita susun itu memperhatikan yang pertama adalah persentase dana desa dalam peraturan undang-undangan. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 6 itu dalam penjelasan disebutkan bahwa dana desa itu secara bertahap itu harus minimal 10% dari dana transfer ke daerah. Nah, ini yang kita jadikan sebagai referensi ketika kita akan menyusun indikasi kebutuhan dana untuk dana desa. Nah, kemudian yang kedua adalah kinerja pelaksanaan dana desa itu sendiri. Kita lihat di tahun sebelumnya bagaimana kinerja pelaksanaan dana desa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melihat dari kemampuan keuangan negara. Nah, inilah menjadi dasar Bapak Ibu sekalian yang menjadi pertimbangan kita, dan juga tentunya ini akan dibahas sebagai bahan untuk pembahasan nota keuangan dan rancangan RAPBN yang kita bahas bersama dengan Badan Anggaran. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang mendasari kenapa anggaran dana desa di tahun 2022 itu kita tetapkan sebesar 68 triliun rupiah. Jadi kita lihat presentase dana desanya dalam undang-undang tadi, ya, kemudian nanti ada penelaahan atau penilaian terkait dengan kinerja pelaksanaannya, kemudian juga kita lihat kemampuan keuangan negara. Bapak Ibu sekalian, dana desa 68 triliun di tahun 2022 itu sebenarnya bukan satu-satunya alokasi anggaran yang mengalami penurunan. Jadi di dalam TKD, transfer ke daerah, itu sebenarnya ada beberapa dana yang ke daerah juga itu mengalami penurunan pagu anggaran secara nasionalnya. Misalnya seperti dana insentif daerah. Kemudian juga dana alokasi khusus itu mengalami penurunan. Jadi memang bukan hanya dana desa saja yang turun. Nah, itu kenapa itu turun? Karena memang pemerintah di tahun 2022 ini masih memfokuskan belanja APBN itu untuk penanganan COVID, Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi kita tahu bahwa di akhir Desember kemarin itu sudah muncul varian baru Omicron yang sekarang itu kalau kita lihat peningkatan jumlah pasiennya itu cukup signifikan ya kenaikannya ya. Jadi pertama kita cuma ada 2, sekarang sudah 160-an orang yang kena dengan Omicron ini. Ini menunjukkan bahwa memang pemerintah tetap harus ekstra hati-hati untuk penanganan kasus pandemi COVID-19. Nah, inilah menjadi dasar Bapak Ibu sekalian, sehingga pemerintah masih memfokuskan semua belanja-belanja ini termasuk TKDD ini untuk penanganan COVID-19 yang terpusat di pemerintah pusat melalui belanja-belanja di kementerian lembaga. Apakah itu untuk vaksin, apakah itu untuk Inakesnya, kemudian juga untuk keperluan yang lainnya, gitu ya. Kemudian untuk vaksinatornya, itu yang masih menjadi fokus pemerintah, sehingga nanti herd immunity untuk COVID-19 ini bisa kita capai, sehingga kita harapkan COVID itu akan lebih cepat dan dampaknya tidak meluas. Next. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ini sebagai ilustrasi saja bagaimana kita melakukan atau menghitung dana desa untuk per desa ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita menentukan dana desa untuk masing-masing desa itu. Jadi yang pertama adalah kita tahu bahwa dalam dana desa itu ada alokasi dasar ya. Alokasi dasar itu kita sudah bagi berdasarkan klaster ya, yang isinya itu adalah interval jumlah penduduk. Kemudian ada alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi ini untuk desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Kemudian untuk alokasi kinerja itu kita melakukan penilaian bersama-sama dengan kabupaten kota untuk menilai kinerja desa, dan kita menentukan desa-desa mana saja yang akan mendapatkan alokasi kinerja. Nah, kemudian yang keempat adalah alokasi formula. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat alur ini, maka kita bisa tahu bahwa walaupun ada desa-desa yang punya karakteristiknya sama di dalam satu kabupaten yang sama ya, atau karakteristik yang hampir serupa atau mirip-mirip di dalam kabupaten yang sama, tetapi dia akan kemungkinan besar dia akan mendapatkan dana desanya berbeda.
Contoh misalnya kalau untuk alokasi dasar, kita tahu bahwa alokasi dasar itu kita bagi berdasarkan klaster jumlah penduduk. Artinya ada interval. Kalau desa yang punya penduduknya 1 sampai 500, dia akan mendapatkan dana AD-nya sekian. Begitu nanti yang dari 501 sampai ke katakanlah 1000, itu sudah berbeda alokasi dasarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan bahwa perbedaan dana desa antar desa, walaupun mungkin kita lihat karakteristik atau mungkin luas wilayahnya atau mungkin geografisnya atau jumlah penduduknya itu mirip-mirip, hampir sama, tapi kemungkinan dia akan mendapatkan dana desa yang berbeda itu akan semakin besar. Kenapa? Karena dia akan dipengaruhi dari alokasi dasar, juga bisa mempengaruhi. Kalau dia satunya desa tertinggal atau desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dia juga akan mendapatkan AA. Kalau misalnya dia ternyata kinerjanya baik, dia juga bisa dapat AK, dan kemudian ditentukan dengan faktor alokasi formula. Nah, 4 hal ini Bapak Ibu sekalian yang akan mempengaruhi besaran dana desa yang akan diterima di masing-masing desa. Nah, agregasi atau kumulatif dari semua desa, dana desa yang diterima oleh desa di satu kabupaten, itulah nanti menjadi alokasi atau pagu anggaran dana desa per kabupaten kota. Nah, ini gambaran singkatnya saja Bapak Ibu sekalian, alur bagaimana kita menghitung dana desa untuk tahun 2022.